Sebelum kita melangkah lebih jauh menyelami kedalaman jiwa ini, jika pesan ini menyentuh relung hatimu, luangkan sejenak untuk menandainya dengan like. Mari terhubung lebih dalam perjalanan kebangkitan ini dengan subscribe dan bergabung dalam langganan membership saluran ini, agar api keberanian ini terus menyala di dalam diri kita. Lihat dirimu. Duduk di sana dengan tatapan itu, tatapan dari seseorang yang telah terlalu banyak melihat, namun dipaksa terlalu banyak berdiam. Senyum lelah yang kau paksakan, topeng tenang yang kau kemas rapi, dan ucapan aku baik-baik saja yang penuh kebohongan. Kau pikir aku tidak bisa melihatnya? Gejolak itu tersembunyi tepat di balik matamu. Kau adalah tipe manusia yang terus datang ke sirkus yang sama, lalu berpura-pura terkejut ketika para badut di sana berbohong lagi. Namun kau tetap di sini, tepat waktu, duduk di barisan paling depan. Mengapa? Karena jauh di dalam lubuk jiwamu, di tempat yang lebih dalam dari suara-suara yang kau bungkam setiap hari, ada bisikan halus yang terus bergema. Ada yang salah, ada sesuatu yang besar sedang mendekat, dan itu memanggil namamu. Kau tidak berada di sini secara kebetulan. Kau tidak sekadar mengeklik momen ini, jiwamulah yang memanggilnya. Aku tidak datang untuk memberi hiburan murah. Aku tidak hadir untuk memamerkan trik sulap atau sekadar mengucapkan kata-kata manis yang meninabukokanmu. Apa yang kulakukan adalah menyingkap tabir di balik senyumanmu, merobek topeng yang selama ini kau sebut sebagai kehidupan. Kau berdiri di tengah dunia yang mendewakan kepatuhan dan menghukum kejujuran. Lalu kau heran mengapa dirimu merasa begitu lelah. Selama ini, kau bertepuk tangan untuk orang-orang yang bahkan tidak ragu meludah di hadapanmu saat kau berhenti bersandiwara. Kau memberikan kesempatan demi kesempatan kepada mereka yang bahkan tidak pernah mau menatap matamu dengan tulus. Kau membungkam jeritan jiwamu hanya agar orang lain bisa tidur nyenyak di malam hari. Dan bagian paling menyedihkan dari semua ini, kau berpikir itu membuatmu menjadi orang yang baik. Kau berpikir menelan racun adalah tindakan yang mulia. Kau pikir mematahkan punggungmu demi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih adalah bukti kekuatanmu. Tidak, itu tidak membuatmu kuat. Itu membuatmu tak kasat mata. Itu membuatmu mudah ditebak, mudah dilupakan. Kau hanya menjadi kebisingan latar belakang dalam hidup mereka, sekadar tubuh hangat yang mengangguk pasrah saat dunia melukiskan senyum palsu di setiap sudutnya. Namun dengarkan aku baik-baik. Ada percikan di dalam dirimu. Ada retakan pada dinding pertahananmu yang tidak sempat mereka tambal. Sebuah serpihan dari dirimu yang sejati, yang selama ini tertimbun di bawah doktrin. Jadilah orang baik, jangan buat masalah, dan ikuti saja arusnya. Aku bisa merasakannya. Amarah yang selama ini kau beri label tidak pantas. Dahaga akan kebebasan yang kau kunci rapat-rapat di dalam lemari. Api keberanian yang diperintahkan untuk kau redupkan hanya agar orang lain tidak merasa kerdil di sampingmu. Biarkan aku memberitahu satu rahasia. Semua itu bukanlah kegilaan. Itu adalah kejernihan. Di antara rasa diabaikan dan dimanfaatkan, kau akhirnya berhenti mempercayai aturan-aturan konyol mereka. Kau mulai menyadari bahwa senyuman mereka tidak pernah sampai ke mata. Kau melihat bagaimana orang-orang dengan tangan paling bersih justru menyembunyikan rahasia paling kotor. Kau mulai mendengar gelak tawa di balik punggungmu, dan sekarang kau di sini menyaksikan semuanya dengan cermat. Karena lelucon itu, wahai jiwa yang terluka, lelucon itu tidak pernah ditujukan untukmu. Bukan kau leluconnya. Selama ini kau hanyalah sosok yang terus mengalah, bertepuk tangan di saat yang tepat, menunggu giliranmu dengan sabar, dan mengikuti naskah yang mereka tulis. Dan apa hasil dari semua kepatuhan itu? Kau dimanfaatkan, diabaikan, dan digantikan. Mereka mendandanimu dengan jerat ekspektasi, menyebutnya sebagai tujuan hidup, lalu menontonmu tercekik perlahan sambil tersenyum. Mereka menyuruhmu bekerja lebih keras, menjadi lebih ramah, tetap rendah hati, menunggu waktumu, menurunkan standar hidupmu,
meredupkan cahayamu dan mengikis ketegasanmu. Dan kau mendengarkan, kau patuh. Namun sampai detik ini, mereka tidak pernah benar-benar bertepuk tangan untuk kehebatanmu. Mereka hanya bertepuk tangan karena kau tidak membuat kegaduhan. Mereka bertepuk tangan karena kau tetap berada di jalur yang mereka tentukan. Namun dirimu, kau tidak diciptakan untuk sekadar berjalan di jalur sempit. Kau diciptakan untuk mendobrak batasan, untuk memicu guncangan suci, untuk mengacak-acak ilusi mereka. Mereka menyebutmu terlalu intens, karena mereka tidak sanggup menanggung keheninganmu yang tajam. Mereka menyebutmu terlalu sensitif, karena instingmu sanggup menangkap kebohongan mereka sebelum bibir mereka sempat terbuka. Mereka menyebutmu gila, karena pikiranmu tidak muat di dalam kotak-kotak sempit yang menjadi tempat jiwa mereka membusuk selama berabad-abad. Namun lihatlah dirimu sekarang. Bukankah ini menarik? Setelah semua upaya mereka untuk meratakanmu menjadi sekadar bahan tertawaan, kau masih tetap berdiri di sini, seperti sebuah glitch dalam sistem yang tak bisa mereka perbaiki. Seperti memori tua yang mencoba mereka hapus namun terus membayang. Seperti sebuah halaman dalam naskah kehidupan yang seharusnya tidak boleh ada, namun kini menolak untuk dimusnahkan. Kau tidak pernah rusak. Kau hanya pernah disunting, dipotong, disaring, dan ditulis ulang, sampai bayanganmu dicermin menjadi peran yang kau sendiri lupa cara menghentikannya. Namun cermin itu kini mulai retak. Tirai pertunjukan mulai bergetar, dan lampu panggung mulai berkedip-kedip. Kau merasakannya, bukan? Sesak di dadamu, sensasi dingin yang merambat di sepanjang tulang belakangmu. Itu bukanlah ketakutan. Itu adalah ingatan yang terbangun. Itu adalah diri sejatimu yang sedang merangkak keluar dari kegelapan penjara bawah tanah tempat mereka menguncimu, menyeret rantai, membawa kobaran api, dan membawa setiap kebenaran yang dulu diperintahkan untuk kau buang. Kau di sini bukan untuk sekadar menjadi penonton. Kaulah pertunjukan itu sendiri. Namun kita belum sampai di puncaknya. Tidak, ini barulah napas dalam sebelum sebuah jeritan dahsyat. Ini adalah getaran kecil sebelum badai besar menghantam. Ini adalah momen saat penonton menahan napas dengan popcorn di genggaman dan berbisik ketakutan. Apa yang sebenarnya akan terjadi? Kau akan melihatnya. Mereka semua akan melihatnya. Selama ini kau duduk di sana, berpikir ini hanyalah hiburan puitis bagi jiwa-jiwa yang hampir hancur. Namun kau salah besar. Ini bukanlah cerita tentang bagaimana kau kehilangan kendali. Ini adalah cerita tentang momen ketika kau akhirnya sadar bahwa kau memang tidak pernah seharusnya menyerahkan kendali itu kepada siapapun. Keterikatan yang diajarkan kepadamu untuk dipertahankan selama ini, itu adalah tali kekang. Itu adalah naskah buatan. Itu adalah keheningan yang dibungkus dengan pakaian indah. Dan kau memainkannya begitu sempurna, hingga mereka memberimu tepuk tangan, tanpa pernah berani menatap matamu secara langsung. Tapi inilah bagian yang tidak pernah mereka antisipasi. Bagian yang membuat detak jantungmu berpacu cepat saat ini. Kau mulai mendengarkan bagian dari dirimu yang selama ini mereka perintahkan untuk dikubur. Bagian yang memperhatikan terlalu banyak hal. Bagian yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang salah. Bagian yang tertawa di saat yang tak terduga dan tersenyum di tengah kekacauan tanpa bergeming sedikit pun saat dunia di sekitarmu runtuh. Bagian dari dirimu yang tidak bisa mereka beri label, tidak bisa mereka permalukan, dan tidak bisa mereka bunuh. Bagian yang tidak menginginkan kedamaian versi mereka, kedamaian palsu di atas kuburan mimpi-mimpi yang tertelan, tepuk tangan hampa di ruang kosong identitasmu, atau pengampunan palsu yang menetes dari lidah yang berdarah. Kau di sini bukan untuk sekadar disembuhkan menurut cara mereka. Kau di sini bukan untuk sekadar merelakan dan pasrah. Kau di sini untuk mengingat setiap hinaan yang kau telan dengan gigi terkatuk.
Mengingat setiap pintu yang kau tahan tetap terbuka saat mereka berjalan melewatimu, seolah kau adalah hantu. Mengingat setiap kali kau berkata, "Aku tidak apa-apa." Padahal sesuatu di dalam dirimu berteriak bahwa semuanya sedang tidak baik-baik saja. Mereka menyuruhmu untuk menjadi orang yang lebih dewasa. Namun mereka lupa memberitahu satu hal. Menjadi lebih besar berarti pada akhirnya kau akan melampaui dan mengerdilkan seluruh sirkus kehidupan mereka. Kau lebih besar dari kebohongan mereka, lebih besar dari aturan-aturan sempit mereka, lebih besar dari peran yang mereka ukir untukmu dengan rantai ketakutan. Dan hal itulah yang membuat mereka gemetar ketakutan. Sebab di saat kau berhenti bertepuk tangan untuk mereka, di saat matamu berhenti mencari pembenaran dari orang lain atas api yang membakar tulang-tulangmu, seluruh ilusi mereka akan hancur berantakan. Selama ini, kau telah menjadi ilusi favorit mereka. Pemberontak yang penurut, badai yang santun, kehancuran yang berpakaian rapi. Namun kau telah mengamati semuanya, bukan? Kau melihat bagaimana senyuman mereka membusuk, bagaimana para pemimpin rapuh melarikan diri, bagaimana para pemenang bertindak curang, dan bagaimana anak-anak emas hancur di balik kemewahan palsu mereka. Dulu kau berpikir merekalah yang paling paham tentang hidup. Kau pikir dirimu yang cacat, rusak, dan tertinggal. Namun semakin dalam kau memandang, semakin terkelupas lapisan kilauan palsu itu. Dan yang tersisa hanyalah kebusukan. Mereka tidak berada di depanmu. Mereka bersembunyi di balik topeng, kata-kata manis, dan kepercayaan diri yang hampa, terjebak dalam kehidupan kaca yang terus mereka gosok agar tetap mengilap. Sementara kau, dengan suaramu yang parau dan tanganmu yang berdarah, kaulah kebenaran sejati yang dulu mereka suruh untuk dibersihkan sebelum duduk di meja makan mereka. Namun dengarkan aku, kaulah meja itu sendiri, kaulah pisau di balik serbet, kaulah bayangan di balik cahaya lilin, kaulah kisah nyata yang selalu mereka lewati karena membuat mereka merasa tidak nyaman. Mereka menginginkan versi dirimu yang mengangguk sopan. Tapi yang kau hadirkan hari ini adalah versi yang mengingat segala hal. Setiap tawa yang terdengar seperti ancaman, setiap janji manis yang membawa mata kail, setiap ucapan "aku hanya ingin membantu" yang berakhir dengan tali kekang di lehermu. Kau tidak berhalusinasi, kau tidak sedang terlalu sensitif, kau tidak berlebihan. Kau hanya sedang benar-benar terbangun di tengah dunia yang menuntutmu untuk terus berjalan dalam tidur. Dan itulah alasan mengapa kau merasa begitu berbahaya belakangan ini. Kau tidak sedang kehilangan kendali. Kau sedang mengambilnya kembali. Bukan kendali plastik dan teratur yang mereka jual di buku-buku motivasi murah atau mantra-mantra hampa. Melainkan kendali sejati yang terbangun dengan tanah di bawah kuku-kukunya dan senyuman yang menegaskan, "Aku telah melihat semuanya, dan aku masih tetap berdiri tegak." Mereka tidak tahu harus berbuat apa terhadap orang-orang sepertimu. Orang yang tertawa di adegan yang salah. Orang yang tidak bergeming saat kebenaran menghantam seperti pukulan keras. Orang yang merobek tirai dan menatap ke belakang panggung seolah-olah merekalah yang membangun gedung pertunjukan itu. Kau di sini bukan untuk menyenangkan orang lain. Kau tidak di sini untuk melebur dalam kesetaraan palsu. Kau di sini bukan untuk berdamai dengan dunia yang selama ini memberimu remah-remah dan menyebutnya sebagai kasih sayang. Kau di sini untuk memberi ketakutan pada setiap ruangan yang pernah mencoba membungkammu. Untuk melangkah masuk dengan memperlihatkan luka-lukamu dan menantang mereka untuk berani menatapnya. Kau tidak lemah. Kau tidak rapuh. Kau adalah gulungan kekuatan kuno yang siap meledak. Sesuatu yang tajam, sesuatu yang telah terlalu lama diremehkan. Dan ketika kau bergerak, ketika sakelar di jiwamu bergeser, itu tidak akan terjadi dengan kegaduhan murahan. Itu akan terjadi dengan kepastian yang amat presisi. Mereka akan mendengar gelak tawamu terlebih dahulu. Tawa yang tidak lagi meminta izin kepada siapapun. Tawa yang membumbung dari dasar jiwamu dan membuat udara di sekitar menjadi dingin.
Sebab ketika lelucon ini mencapai puncaknya, tidak semua orang akan sanggup tertawa. Sebagian akan tersedak, sebagian akan berlari ketakutan. Namun kau hanya akan bersandar dan tersenyum tenang. Kau duduk di sana berpikir bahwa semua pesan ini adalah tentang aku. Bukan. Ini adalah tentang dirimu yang akhirnya mampu melihat sosok aslimu melalui retakan cermin yang sedang kuhadapkan kepadamu. Setiap getaran di dadamu saat ini adalah jiwamu yang sejati sedang memukul dinding-dinding penjara yang kau bangun sendiri hanya untuk bertahan hidup. Kau tidak membangun rumah, kau membangun sangkar. Setiap kebaikan yang kau paksakan, setiap kali kau memilih diam, setiap permintaan maaf yang kau bisikkan dalam kegelapan, itu adalah batu bata yang kau susun satu persatu. Dan kau menghiasinya dengan kutipan-kutipan bijak, lalu menyebutnya sebagai pertumbuhan. Kau diberitahu bahwa kesabaran adalah keutamaan. Namun kesabaran tanpa denyut nadi kehidupan hanyalah kelumpuhan. Mereka memberimu kesabaran agar kau tetap diam. Mereka memberimu nasihat baik agar kau mudah diatur. Mereka memuji ketabahanmu agar kau tetap berlutut. Dan kau yang duduk di sana berpikir itu adalah kebaikan. Kau pikir itu adalah cinta. Kau pikir jika kau bertahan cukup lama, jika kau tersenyum sedikit lebih lebar, jika kau tidak membuat keributan, maka naskah kehidupan ini akhirnya akan memberimu akhir yang bahagia. Namun naskah itu tidak pernah ditulis untuk kebaikanmu. Naskah itu ditulis di sekelilingmu hanya untuk memanfaatkanmu sebagai latar belakang. Agar monolog mereka terdengar lebih dalam, agar kemenangan mereka terlihat lebih bersih. Alasan mengapa kau berada di sini saat ini, mendengar suaraku merambat ke dalam pikiranmu seperti arus listrik, adalah karena kau mulai menyadari panasnya lampu panggung yang membakar kulitmu. Kau mulai mencium bau asap di balik kilauan gorden. Kau mulai mengenali aroma topeng yang sudah terlalu lama dipakai. Dan kau benci karena kau mengenalinya. Karena sekali kau melihatnya, kau tidak akan pernah bisa pura-pura tidak tahu. Sekali kau merasakannya, kau tidak akan pernah bisa melupakannya. Kau bukan lagi sekadar penonton yang menyaksikan pertunjukan dari jauh. Kau sedang berdiri tepat di tengah panggung, dan semua orang di sekitarmu, mereka yang masih bertepuk tangan, yang masih mengangguk pasrah, yang masih berpura-pura, mereka bisa merasakannya. Mereka tahu kesabaranmu telah mati. Mereka melihat bahwa matamu tidak lagi sejalan dengan senyumanmu. Selama ini kau berlatih untuk tidak terlihat hingga itu menjadi bahasa keduamu. Namun ketak berwujudan itu memiliki beban yang sangat berat. Beban itu menekan bagian dari dirimu yang masih tahu cara bergerak. Dan hari ini, beban itu mulai tergelincir. Cangkang itu mulai pecah. Selama ini kau menganggap dirimu sebagai manusia biasa yang mencoba untuk menjadi kuat. Apa yang tidak kau sadari adalah bahwa selama ini kau adalah badai yang sedang berpura-pura menjadi manusia. Dan badai tidak pernah meminta izin untuk datang. Badai tidak menunggu tepuk tangan. Badai tidak mengikuti naskah. Ada bagian dari dirimu yang kau kunci rapat karena keberadaannya bahkan menakutkan dirimu sendiri. Bagian yang tidak pernah puas dengan cukup. Bagian yang ingin melepas topeng meskipun itu berarti seluruh dunia di sekitarmu akan hancur. Bagian yang menolak untuk terus meminta maaf hanya karena kau bernapas. Bagian itu bukanlah kejahatan. Itu adalah satu-satunya hal jujur yang tersisa dalam dirimu. Itulah mengapa saat aku berbicara, rasanya seolah aku sedang mengupas kulitmu dan membaca apa yang ada di bawahnya. Aku tidak menanamkan sesuatu yang baru ke dalam dirimu. Aku hanya menunjuk pada apa yang sudah ada di sana. Garis-garis retakan, otot-otot yang tersembunyi, dan kotak hitam yang kau plester rapat di bawah tulang rusukmu. Karena lelucon utama yang ditunggu-tunggu oleh semua orang, itu bukanlah tentang aku. Bukan pula tentang apa yang akan datang. Lelucon utamanya adalah momen ketika kau berhenti bertindak seolah-olah kau hanya menyaksikan pertunjukan dan sadar bahwa kau telah berada di atas panggung sepanjang waktu.
diselimuti oleh kata-kata orang lain, harapan orang lain, dan rasa malu orang lain. Kau bukan latar belakang. Kau adalah arus listrik utama. Kaulah pemicunya. Kaulah cermin yang memiliki taring. Kau bisa merasakannya, bukan? Getaran di rahangmu, lengkungan tipis di bibirmu, dan sensasi bahwa kau akan mulai tertawa keras di ruangan yang penuh dengan orang-orang yang bahkan tidak paham di mana letak leluconnya. Kau tidak sedang kehilangan akal. Kau sedang terbangun. Kau melihat seluruh kebohongan itu. Kau mencium bau bensin di balik wewangian mahal mereka. Dan momen saat kau berhenti berpura-pura tidak melihatnya. Disitulah seluruh panggung pertunjukan mereka mulai redup dan bergetar. Namun belum saatnya, belum sekarang. Saat ini kau masih duduk di sana, memegang popcorn yang mulai dingin di jemarimu, jantungmu berdegup kencang, dan matamu terbuka lebar. Dan aku masih di sini, berbisik melalui celah-celah pikiranmu, melingkupimu seperti asap, menunggumu menyadari bahwa kau bukanlah lagi orang yang sama seperti saat kau melangkah masuk ke ruangan ini. Kau bisa merasakannya di balik matamu, bukan? Tekanan itu, seperti ada sesuatu yang mendesak dari dalam tengkorakmu, menunggu untuk dilahirkan melalui sela-sela gigimu. Itu bukanlah sekadar pikiran, bukan pula sekadar emosi. Itu adalah sebuah kehadiran, sesuatu yang purba, sesuatu yang telah lama berjongkok di balik bayang-bayang senyumanmu, mendengarkan, menunggu, dan tersenyum sinis. Sepanjang hidupmu, kau diperintahkan untuk menjajakannya, merapikannya, menimbunya dengan afirmasi manis dan tips produktivitas murahan, menguncinya di balik anggukan sopan dan mimpi-mimpi yang setengah jadi. Kau disuruh menyebutnya terlalu berlebihan, terlalu keras, terlalu aneh, terlalu gelap, atau terlalu nyata.